Oke semuanya, terima kasih telah memilih video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari game The Last of Us, salah satu game dengan story yang terbaik yang pernah ada, dan mungkin juga game ini juga merupakan game story yang terbaik. Dan by the way, game ini juga keluar lanjutannya, yaitu The Last of Us 2 yang akan rilis beberapa waktu lagi. Untuk itu mari kita mengingat cerita game The Last of Us ini kembali ya bro. Oke, sebelum gue lanjut video ini, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dulu, karena channel ini akan membahas seputar alur dan ringkasan cerita dari film maupun game. So, buat kalian yang gak sempat nonton atau gak punya waktu main game, namun tetap ingin mengetahui semua itu, silahkan ikuti channel ini saja ya. Cerita utama pada game ini berada pada tahun 2033. Atau lebih tepatnya 20 tahun setelah dunia diserang pandemik yang membuat dunia dalam keadaan sangat gawat. Kayak kiamat gitulah. Sebelum lanjut ke cerita utamanya, kita flashback dulu ya bro. Sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2013 di cerita game ini, bukan di kehidupan nyata ya. Pada tahun 2013 adalah tahun awal munculnya mimpi buruk di game ini. Tepatnya pada akhir tahun 2013. Muncullah sebuah parasit yang dinamai Cordyceps Brain Infection, atau kita singkat sebagai CBI. Parasit ini berasal dari jamur yang bernama Cordyceps. Jika seandainya ada makhluk hidup yang terserang virus ini, maka virus ini akan tinggal di otak makhluk tersebut atau inangnya. Nah, bagi yang terserang virus ini dalam beberapa tahap akan berakibat mengalami gangguan pada otaknya yang mengakibatkannya kehilangan fungsi otak dan membuatnya terserang menjadi agresif dan liar. Bahkan lebih jauhnya lagi, virus ini juga bisa membuat yang terserang mengambil tubuh inangnya dan mengubahnya menjadi zombie atau monster. Dalam kasus ini gue akan menyebutnya sebagai infected ya bro. Singkat cerita, dalam beberapa bulan virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan membuat dunia menjadi pandemik, termasuk Amerika yang menjadi latar utama game ini. Pada masa ini ada seorang pria yang bernama Joel. Dia merupakan single parent dari anaknya yang bernama Sarah di sebuah kota Austin, Texas. Bisa dibilang si Joel ini merupakan salah satu karakter utama di game ini. Di awal cerita dimulailah kedekatan Joel dan Sarah, di mana Sarah mengasih hadiah ulang tahun kepada Joel, yaitu sebuah jam tangan. Suasana kebahagiaan ayah dan anak ini tidak berlangsung lama, karena virus ini juga telah sampai ke kota Austin dan juga telah membuat orang-orang di kota Austin menjadi monster atau yang kita sebut juga sebagai infected. Dalam situasi ini, Joel dan juga anaknya berusaha kabur dari kota Austin. Mereka pun dibantu oleh adiknya Joel yang bernama Tommy. Karena situasi makin parah, membuat mereka bertiga dalam keadaan yang cukup berbahaya dan juga kewalahan menghadapi para infected. Untungnya seorang tentara datang dan membasmi para infected yang menyerang. Si tentara ini juga menyerang Joel bersama anak dan juga Tommy. Beruntungnya buat Joel berhasil diselamatkan oleh Tommy, tapi insiden itu telah membuat Sarah mati akibat luka tembak dari tentara itu. Kasian juga ya si Sarah ini gak terinfeksi oleh parasit dan harus mati akibat kesalahpahaman ini. Tapi gak apa-apa lah, yang penting si karakter utama kita masih selamat dan cerita pun masih berlanjut. Come on, baby, please. I know, baby. I know. Sarah. Oke ya bro, mungkin itu saja sedikit flashback di cerita game ini. Sekarang kita kembali lagi ke masa sekarang di tahun 2033 atau 20 tahun setelah dunia diserang virus CBI. Dimana di tahun ini peradaban dunia telah hancur. Tepatnya sejak muncul virus CBI. Dengan keadaan dunia yang seperti ini, ada manusia yang hidup di posko-posko pengungsian
Dan ada juga yang hidup berkelompok di luar posko-posko pengungsian. Di sini Joel, si tokoh utama game ini, masih bertahan hidup, bekerja sebagai penyelundup senjata untuk kelompok-kelompok yang bertahan hidup di luar posko-posko pengungsian. Dalam misinya, Joel bekerja dengan partnernya yang bernama Tess. Beberapa saat kemudian, Joel dan Tess mengincar seorang penjaga senjata lokal yang bernama Robert. Karena sebelumnya Tess telah dihianati oleh si Robert dan mengambil barang selundupan mereka. Pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap Robert. Dan Robert pun mengungkapkan bahwa barang-barang tersebut telah ia selundupkan ke kelompok revolusi yang bernama Firefighters. Mereka pun kemudian membunuh Robert. Selanjutnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempatnya kelompok Firefighters. Dan ternyata mereka tidak perlu repot-repot karena pemimpin dari kelompok Firefighters yang bernama Marlin mendatangi mereka. Di sini Marlin mengajak bernegosiasi. Dia berjanji akan mengembalikan barang-barang tersebut asalkan Joel dan juga Tess mau menyelundupkan paketnya keluar kota. Singkat cerita, kedua belah pihak telah setuju. Kemudian mereka pun pergi menyelundupkan paket yang dimintai Marlin. Dan ternyata paket tersebut adalah seorang gadis kecil yang berumur 13 tahun. Gadis tersebut bernama Ellie, yang merupakan protagonis utama di game ini. Si Marlin meminta Joel dan juga Tess untuk menyelundupkan Ellie ke gedung Capitol di tengah kota Boston. Di dalam perjalanan mereka dicegap oleh tentara dan dilakukan scanning untuk menguji apakah mereka terinfeksi virus CBI. Di mana hasilnya pada Joel dan juga Tess hasilnya negatif. Dan di saat si tentara mulai men-scan Ellie, kemudian Ellie pun menusuk tentara itu. Tess pun dengan cepat menembak tentara hingga mati. Setelah itu, Tess pun dengan cepat mengambil alat scan dari tentara itu dan men-scan Ellie. Dan ternyata hasilnya positif. Atau lebih tepatnya si Ellie ini sudah terinfeksi CBI. Pada situasi ini, Joel merasa dia dijebak oleh kelompok Firefighters. Tapi Ellie mengungkapkan bahwa dia sudah 3 minggu terinfeksi dan tidak berubah menjadi zombie. Dan si Ellie ini juga mengatakan kalau ia adalah titik terang dari masalah virus CBI ini, yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Dengan teori ini, Tess pun setuju dan percaya dengan apa yang dikatakan Ellie, tapi tidak dengan Joel. Pada akhirnya si Joel pun setuju untuk mengantarkan Ellie, walau dia tidak begitu percaya pada omongan Ellie. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil sampai di tujuannya, yaitu gedung Capitol di tengah kota Boston. Dan yang mereka temui di gedung itu hanyalah mayat dari anggota Firefighters. Si Joel pun makin kesal dan putus asa. Tapi Tess pun mencari sebuah petunjuk di manakah Ellie akan dibawa selanjutnya. Joel yang tidak setuju, kemudian dia pun menyarankan untuk kembali saja. Dia mengira ini hanyalah jebakan dari anggotanya Firefighters. Tapi Tess tetap saja bersikeras ingin membawa Ellie ke tempat tujuan, karena Tess ini telah terinfeksi virus CBI sewaktu perjalanan sampai ke titik ini. Tess juga meyakinkan Joel bahwa hanya Ellie lah solusi dari masalah CBI ini. Di saat bersamaan, para tentara juga datang mengejar mereka, karena sebelumnya mereka sempat membunuh tentara kan. Di sini Tess pun mengorbankan dirinya untuk menahan tentara agar si Joel dan juga Ellie bisa kabur. Tess pun juga menyarankan Joel untuk membawanya ke tempat Tommy, karena Tommy adalah anggotanya Firefighters. Dengan berarti Joel pun harus meninggalkan Tess dan pergi dengan Ellie. Untuk menghormati keinginan Tess, Joel pun memutuskan untuk membawa Ellie sampai ke tempat tujuan. Dalam usahanya tersebut, keduanya harus menghindari serangan dari para infected dan juga para faksi hunter, yang merupakan kelompok penjara, kayak bandit gitulah. Dalam perjalanannya, Joel bertemu dengan 2 orang adik kakak, yaitu Henry dan Sam, yang juga merupakan survival. Kemudian mereka pun bekerja sama untuk menghindari infected dan juga para bandit. Di suatu ketika terungkaplah Sam telah terinfeksi virus CBI. Joel pun memutuskan untuk membunuh Sam. Namun Henry yang tak setuju kemudian menyerang Joel.
Tapi pada akhirnya Henry lah yang menembak adiknya hingga mati. Dan kemudian dia pun juga menembak dirinya hingga tewas. Karena dia merasa bersalah karena telah membunuh adiknya. Musim gugur akhirnya telah tiba. Joel dan juga Ellie berhasil menemukan Tommy. Kemudian terjadilah reuni antara adik kakak ini. Joel pun kemudian menceritakan semuanya pada Tommy. Dan ia pun ingin menyerahkan Ellie pada Tommy dan melanjutkan misi Joel. Karena si Joel ini mungkin sudah merasa lelah ya. Karena dia tak kunjung juga menemukan tempat tujuan si Ellie. Mendengar hal itu, Ellie tidak setuju. Ellie merasa Joel lari dari tanggung jawab yang telah diberikan Tess. Dan terjadilah perdebatan antara keduanya. Setelah melalui debat panjang dan memikirkannya kembali, akhirnya si Joel ini mengambil tanggung jawabnya untuk mengantarkan Ellie ke tempat tujuannya. Tommy pun kemudian memberitahu Joel bahwa Fireflies memiliki lab di University Eastern of Colorado. Siapa tahu saja kalau di sana dia mendapatkan petunjuk. Joel pun memutuskan untuk ke sana. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat itu. Di sana mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Hanya ada mayat dari anggota kelompok Fireflies dan sebuah rekaman yang berisi informasi rumah sakit Santa Mary, yang selanjutnya menjadi tujuan mereka. Di saat meninggalkan rumah sakit ini, mereka diserang oleh sebuah kelompok yang membuat Joel terluka parah. Dengan kondisi ini, Ellie berhasil melindungi Joel dan membawanya kabur. Lalu dalam perjalanan, Joel pun jatuh pingsan. Ellie yang panik kemudian memutuskannya untuk membawanya ke tempat yang aman. Karena di saat itu juga salju telah turun, yang menandakan musim salju telah datang. Di titik ini, Ellie harus berjuang sendiri karena Joel masih belum sadarkan diri. Di saat Ellie sedang mencari makanan, dia bertemu dengan dua orang, yaitu David dan juga James. Kemudian mereka pun sepakat untuk barter. Ellie akan memberikan hasil buruannya dan David dan James akan memberikan obat untuk Ellie. Kemudian James pun pergi mengambilkan obat untuk Ellie. Sementara David pun tinggal dengan Ellie sambil menunggu James kembali membawa obat. Dan di beberapa saat kemudian mereka diserang oleh para infected. Tapi dengan kerjasama mereka berdua berhasil mengatasinya. Kemudian David pun bercerita kalau beberapa temannya terbunuh di University Eastern of Colorado, yang artinya teman-temannya telah dibunuh oleh Ellie dan Joel. Ellie yang menyadari hal itu, kemudian dia pun menodongkan senjata kepada David dan dengan cepat mengambil obat yang diberikan James dan kabur dari sana. Kemudian dia pun kembali ke tempat Joel dan mengobatinya. Keesokan harinya, David dan juga James ternyata mengikuti Ellie. Dan mereka pun berhasil menemukan tempat persembunyian Ellie. Ellie pun harus mengorbankan dirinya supaya Joel tetap aman karena Joel masih belum sadarkan diri. Namun Ellie berhasil ditangkap oleh David dan juga James. Nah, ternyata mereka ini adalah kelompok kanibal yang siap memakan Ellie. Di saat Ellie akan dieksekusi, Ellie pun mengatakan bahwa dia sudah terinfeksi. Tentu saja mendengar hal itu, David dan juga James kaget. Ellie pun memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Di sisi lain, Joel pun akhirnya sadar dan mencari Ellie. Dia pun kemudian berhasil menangkap beberapa kelompok kanibal tersebut. Dan dia pun menginterogasinya tentang Ellie. Ellie pun kemudian berusaha menyelamatkan diri dari David. Singkat cerita, dia pun berhasil menyelamatkan diri dan membunuh David dengan sangat brutal. Kemudian Joel pun datang menenangkan Ellie.
Tidak terasa musim dingin telah berlalu. Datanglah musim semi pada tahun 2034. Joel dan Ellie berhasil sampai ke kota Saltex, tempat rumah sakit Santa Mary berada. Karena sudah lama bersama, hati Joel pun luluh. Dia merasa sudah sangat dekat dengan Ellie dan mengingatkannya pada anaknya yang telah meninggal, yaitu Sarah. Joel pun akhirnya mengajak Ellie untuk menyerah dan kembali ke tempat Tommy untuk hidup normal. Walaupun gak normal-normal juga sih, karena situasi juga tidak normal. Namun Ellie menolaknya, karena dia merasa dialah satu-satunya orang yang bisa menghentikan masalah virus yang mematikan ini. Dengan berat hati, Joel pun harus melanjutkan perjalanannya. Di saat perjalanannya, Joel terjatuh, kayak digorong-gorong gitulah. Ellie yang mencoba menyelamatkannya, kemudian ikut terjatuh, dan dia pun pingsan. Di saat Joel mencoba menyelamatkan Ellie, datanglah kelompok Fireflies. Karena panik, Joel pun mengabaikan mereka. Salah satu dari kelompok Fireflies ini memukul Joel dengan senjata sampai ia pingsan. Saat Joel sadar, dia ternyata telah berada di rumah sakit Santa Mary. Di saat itu juga, ia melihat Marlene yang berada di sana. Kemudian Marlene pun meyakinkan Joel bahwa Ellie baik-baik saja. Namun saat ini Ellie sedang dioperasi untuk diekstraksi bagian tubuhnya untuk menjadikan vaksin bagi virus ini. Mengetahui bahwa nyawanya Ellie tidak akan selamat, Joel pun bersikap egois dan ingin menghentikan operasi tersebut dan membawa Ellie bersamanya agar Ellie tetap hidup. Dalam usaha menghentikan operasi ini, Joel harus melawan tentara dan juga dokter yang akan mengoperasi Ellie. Di saat Joel berhasil menyelamatkan Ellie, dia kemudian dihentikan oleh Marlene. Kemudian Marlene pun meyakinkan Joel bahwa pengorbanan Ellie tidak akan sia-sia. Karena Joel sudah menganggap Ellie seperti anaknya sendiri, dia pun tak rela harus mengorbankan Ellie. Ya iyalah, masa seperti ayah mau mengorbankan anaknya. Walaupun si Ellie ini bukan anak kandungnya juga sih. Joel pun terpaksa membunuh Marlene. Saat menuju perjalanan pulang, Ellie pun sadar. Kemudian dia pun bertanya kepada Joel. Joel pun kemudian terpaksa membohongi Ellie dengan mengatakan bahwa Fireflies tidak membutuhkan Ellie, karena Fireflies telah menemukan orang-orang seperti Ellie yang kebal dengan virus CBI ini. Ellie merasa kecewa dan kemudian terdiam. Kemudian mereka pun kembali ke tempat Tommy. Sesampainya di sana, Ellie pun kembali bertanya kepada Joel apa yang sebenarnya terjadi saat dia pingsan. Apakah dia tidak membohonginya? Dengan tegas Joel pun mengatakan bahwa apa yang telah ia katakan benar, dan ia juga bersumpah kalau dia tidak berbohong. Ellie pun kemudian percaya dengan kebohongan Joel, dan dia pun kembali ke tempat Tommy. Oke, itulah alur cerita dari game The Last of Us. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan sering mengupload video. Oke, sampai jumpa lagi di next video berikutnya.